Oke, selanjutnya akan saya persilahkan kepada Ibu Ai untuk memberikan seminar mengenai keluarga Aswaja. Karena ibu-ibu udah gak sabar nih, apalagi sih tips-tipsnya bagaimana cara mengelola keluarga dengan baik. Oke, silahkan Ibu. Terima kasih izin Bu Hajah. Saya izin melantai juga nih biar agak dekat dengan ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati di sini senior saya sebetulnya, Dr. Hajah Siti Ma'rifah MMMH. Beliau Ketua Perempuan dan Remaja Majelis Ulama Indonesia. Saya mau dengar tepuk tangannya untuk khusus beliau. Karena saya juga belajar, ini mitra strategis Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yaitu MUI. Tentu yang saya hormati para pimpinan di sini, mungkin ada Dewan Masjid gitu ya, dan juga seluruh pengurus, kemudian pimpinan dari seluruh pengajian yang biasa dilaksanakan di sekitar Masjid Raya Hasyim Asy'ari. Saya mengucapkan terima kasih sudah mengkolaborasi. Nah, ini yang penting, bahwa ternyata teman-teman di pengajian tidak berjalan sendiri, KPAI tidak berjalan sendiri, Majelis Ulama juga tidak berjalan sendiri, melainkan kita bersama-sama untuk menuju sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah masyarakat, sebuah keluarga, dan tata kehidupan yang maslahah. Nah, ini yang saya syukuri. Tentu Bapak-Bapak sekalian, ini saya bersyukur tidak hanya ibu-ibu, tapi juga dihadiri oleh Bapak Ibu gitu ya. Saya tentu melihat forum ini, seminar ini, pengajian ini akan sangat bermanfaat, karena kalau saya bicara keluarga tentu merupakan ayah dan ibu, laki-laki dan perempuan ya, para suami dan istri, serta kita semua. Baik, ucapan puji dan syukur saya sangat hari ini betul-betul mengapresiasi terlimpah curah, dan kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta salawat dan salam. Mari kita sampaikan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah sampai pada titik peradaban ini ya. Kita masih belajar, kita masih terus bagaimana cara-caranya supaya kita semua bisa, mampu ya, baik menjadi keluarga yang di dalam Al-Quran sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Juga kita mampu sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu ya, untuk keluarga, untuk anak-anak. Juga dari para bapak sebagai suami, sebagai ayah kan gitu, memampukan kita semua. Baik, saya sebetulnya punya sedikit tulisan, izin mungkin bisa dipandu ya. Tulisan saya ada PowerPoint-nya? Iya, sudah saya kirim. Bu, ada yang sudah ngantuk? Masih segar Bu? Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Saya ingin bertanya Bu, ada enggak ya yang sekolah yang bisa melanjutkan atau lulusan atau mungkin universitas atau perguruan tinggi mana yang itu bisa kita masuk dalam pelajaran keluarga yang betul-betul bisa lulus tuntas. Katanya sekolah itu semua terbatas, tetapi sekolah yang paling tidak terbatas itu adalah sekolah di dalam rumah tangga. Betul tidak? SD berapa tahun Bu? SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, STLR katanya. Tapi rumah tangga itu berapa tahun ya? Wah,
saya junior nih, saya harus masih belajar nih ibu jilbab biru nih. Ya Bu, ibu rumah tangga sampai berapa tahun Bu? 40, Masya Allah, tepuk tangan dong buat ibu. Masih bersama dengan Bapak? Alhamdulillah, sudah bercucu Bu? Bercicit? Waduh, saya masih 12 tahun ya. Terus ada lulusannya gitu selesai, harus 45 tahun selesai aja sama bapaknya. Enggak ada kan yang begitu. Kita terus berharap, kita terus bersungguh-sungguh akan sampai nanti. Til jannah gitu kalau kata anak-anak zaman sekarang ya. Ini yang sedang kita upayakan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Landasan kita tentu sangat luas. Karena kalau saya sebagai salah satu komisioner di KPAI dan saya alhamdulillah hari ini memimpin sebagai ketua KPAI. Ada yang tahu Bu kepanjangannya? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah itu jadi lebih kepada bagaimana sebetulnya membangun kekuatan bersama. Saya yakin keluarga lah number one ya sebagai dinding untuk memberi perlindungan. Tetapi kenapa ada KPAI segala? Nah ini yang harus menjadi catatan bersama dan seminar ini ingin mengelaborasi bagaimana sih tugas fungsinya, lalu bagaimana kaitannya juga dengan penguatan keluarga. Yang pertama tentu Bapak Ibu sekalian berbicara perlindungan anak, berbicara bangsa, ya, berbicara manusia utuh, sempurna. Jangan bilang ini manusia masih setengah manusia. Apalagi di dalam perut ini mah bukan manusia, ini mah orok. Ini adalah manusia sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Bagaimana ya anak saya mengalami disabilitas, anak saya tidak sempurna, segera diralat, segera memohon ampun kepada Allah karena Allah menciptakan anak sebaik-baiknya. Ini harus menjadi keyakinan kita bersama. Akan tetapi anak-anak Indonesia tidak semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Ya, anak saya di rumah juga kadang-kadang mut-mutan Bu Ai, pulang sekolah nangis, pergi sekolah nggak mau, melawan sama ibunya dan lain-lain. Ini hanya permukaan-permukaan anak kita. Tetapi saya ingin ajak lebih jauh kalau sudah bisa dibuka. Sudah? Belum? Oh, saya kirim ke Mas Alvin, betul. Bagaimana kita bisa melihat lebih dalam lagi? Ini terjadi dalam berbagai pengaduan ke KPAI, diantaranya adalah anak-anak yang menjadi korban dalam situasi baik itu pemenuhan haknya. Apa itu pemenuhan haknya? Segala sesuatu yang sebetulnya wajib untuk dipenuhi. Kenapa wajib? Karena ini kebutuhan dasar. Apa saja kira-kira Bu? Kebutuhan dasar anak itu? Satu, tentang sandang pangan katanya ya, kecukupan gizinya. Bukan hanya makan kenyang, tapi yang dimakannya apa, kan itu. Ya, kalau zaman dulu misalnya selalu mengatakan, anak juga biar praktis atau yang lebih makanannya tidak perlu susah kita bikin. Tetapi sekarang ini justru yang praktis itu lebih dekatnya yang instan malah, ya. Ini harus kita pikirkan berulang-ulang. Ternyata begitu dikaji lebih dekat juga pada menurunnya kemampuan intelektual, obesitas, ya, anak yang mengalami kegemukan dan lain-lain. Sehingga jangan berpikir hanya praktis. Yang penting sarapan, pasang mie instan, pasang juga dari mulai nugget dan segala macamnya instan. Tapi tolonglah kita agak lebih memiliki lagi kesiapan ya, siapkanlah yang lebih fresh, yang lebih makanan-makanannya lebih bergizi lagi. Lalu apalagi yang disebut hak dasar, yaitu pendidikannya. Tentu pendidikan ini bukan hanya sebagai anak yang mampu, tetapi siapapun. Tidak ada satu orang pun yang bisa terlewatkan. Bagaimana dengan anak yang mengalami keterbatasan tadi, yang istimewa tadi, yang disebut anak disabilitas.
ini pun harus terus kita upayakan Bapak Ibu. Bukan berarti kalau kita didata oleh pemerintah, anak saya dikasihani, tidak. Justru anak kita harus setara, harus menikmati masa dia sebagai kanak-kanak karena sama. Dia juga butuh teman, butuh bercerita, butuh bercengkrama meskipun dengan semua keterbatasannya. Setuju? Jadi anak disabilitas bukan diumpetin, bukan dikekepin, malu dan lain sebagainya. Open mind, kita punya tetangga, kita punya keluarga, mereka dirangkul. Mereka adalah anak-anak Indonesia yang harus tumbuh dengan setara. Setelah itu apa? Kesehatan. Indonesia harus bebas dari stunting. Apa itu stunting Bu Ai? Semuanya pasti sudah tahu ya. Ada gap dia, timpang antara berat badan usia gitu ya. Antara dia misalnya standar sekolahnya dengan misalnya intelektualnya. Lalu bagaimana dengan mereka juga yang kurang tinggi, dengan kurang bobot tubuhnya, tidak sesuai dengan usianya. Nah, apakah ini hanya ketika dia lahir? Tentu tidak. Kita juga sebagai persiapan orang tuanya, maka ini usia anak harus betul-betul minimal. Perkawinan itu usia berapa Bu? 19 tahun. Ada yang mengawinkan 16 tahun? 15 tahun? Waduh, di Jakarta mah, takut viral saya. Jangan cuma takut viral Bu, tapi memang itu kewajiban kita. Ya, bahwa orang tua itu harus berupaya mencegah perkawinan anak. Nih saya lagi dapat berita yang sangat viral, usia 16 tahun laki-lakinya, perempuannya 41 tahun di Kalimantan Barat. Nah ini kawin apa kok dipestain, ternyata kawin agama Bapak-Bapak. Nah ini juga harus bagaimana cara pencegahannya. Udah kadung nih kawin agama, ya tentu saja tidak tercatat. Bahkan anaknya sebetulnya lebih bertanggung jawab untuk pendidikan daripada sedang justru kawin dan berumah tangga. Ya, setelah itu apa? Hak pencatatan sipilnya yang terregister, tercatat, dia harus memiliki akte lahir, Bu. Ya, jangan dibiarkan. Waduh, anak saya perkawinan di luar tercatat, gimana ya? Tidak bisa, tetap harus dicatatkan. Karena ini hak yang pertama kali dia sebagai warga negara. Ya, ini harus betul-betul kita lakukan upaya. Aduh saya malu karena perkawinannya dulu misalnya ya, ini saya sedang bicara berandai-andai. Ada nggak di sini seperti itu? Mudah-mudahan tidak ada ya. Nah kalau sudah bicara anak, tanggung jawab kami juga, bukan hanya ibunya. Oleh sebab itu tetap harus dicatatkan ke dinas atau dukcapil ya, sehingga anak memiliki haknya. Bagaimana dia sakit dapat BPJS, bagaimana sekolah pasti dia juga perlu dan lain-lain. Ini jangan sampai mepet-mepet, mau PPDB baru diurusin itu anak. Enggak, begitu lahir brojol 3 hari akte, itu harus menjadi kewajiban kita. Dari 4 hak itu Bapak Ibu, ada satu lagi terkait perlindungan. Nah ini yang luas. Perlindungan dari apa? Situasi yang kerap menimpa anak-anak kita. Pertama, anak menjadi korban kekerasan. Apa haknya ya Bu Ai kalau anak sudah menjadi korban kekerasan? Hulunya dicegah. Ya, kalau sudah terjadi ditangani, dipulihkan, direhabilitasi. Diberikan langkah-langkah supaya dia kembali lagi menikmati kehidupannya secara wajar. Bukan justru di stigma. Apa stigma itu? Dicap, di label. Ya itu anak kemarin kekerasan seksual, anaknya sih gatel, anaknya sih centil. Bu, kita harus belajar bahwa korban itu harus dilindungi. Bagaimana mengawalinya? Dengan kita sendiri turut memberi empati, ya, memberi dukungan. Anak korban kekerasan, siapapun bisa terjadi, bukan hanya anak-anak yang ada di media itu Bu, tetapi bisa saja, nauzubillah min dzalik ya, kita cegah bersama di keluarga kita, di lingkungan kita. Kekerasan apa Bu Ai? Nah ini yang harus kita paham Bapak Ibu sekalian, kekerasan itu terdiri dari, oh gitu ya, tadi nih takut salah-salah. Nah,
Kelihatan Bu? Nah, kayaknya agak gesernya ke bawah ya? Oh kanan. Saya sudah sampai sini nih. Oke. Yang pertama kekerasan fisik bisa mudah ya diketemu kenalinya ya Bu. Kalau ditonjok benjol kelihatan sekali tuh, dicubit kan langsung biru dan lain-lain. Kekerasan seksual bagaimana ya? Ini yang susah, boro-boro kita tahu anaknya diam. Takut Bu, sesuatu yang betul-betul dia pikir itu sangat merusak dirinya. Bagaimana kita menemukan kenali? Mending kalau kita peka, kalau yang enggak bisa sampai dia tua, dia sampai mungkin dia menjadi dendam kepada seseorang, itu bisa terjadi. Ya, tapi tugas kita memang harus tahu, harus menemukan kenali. Kalau anak-anak mungkin masih usia PAUD, bisa sampai SMP, itu kembali ngompol, kembali suka bermimpi dan malam misalnya terjaga gitu ya. Atau mungkin bisa saja di celana dalam, beberapa kasus yang diadukan ke KPAI, begitu dicucikan misalnya oleh siapapun ada kejanggalan. Kalaupun dia keputihan sangat banyak, kalaupun ada bercak darah itu juga sangat berbeda dengan menstruasi. Nah, apakah kekerasan seksual itu hanya hasafah fil farji, hanya vagina kepada penis? Nah, ini harus kita perdalam lagi. Ternyata bisa menggunakan, mohon maaf nih kalau masih ada anak-anak di sini, bisa menggunakan mulut, tangan, benda ya, maupun tayangan-tayangan yang itu bertujuan ingin melampiaskan hasrat seksual kepada kita. Bahkan di level yang paling mudah dikenali ada yang melihat kita dengan hasrat seksual. Dari atas sampai bawah, sweet. Mungkin juga dengan delik mata dan mulut yang memperlihatkan dia sedang melecehkan kita. Apakah itu kekerasan seksual? Itu masuk. Jadi pada anak-anak kita berikan penguatan bahwa kekerasan seksual bukan hanya bertemu alat kelamin, melainkan mungkin oleh mulut, tangan, oleh alat. Alat bisa memangnya sangat bisa, ya digosok, ditempel, didekatkan dan lain-lain. Lalu menggunakan apa lagi? Media, bisakah? Bisa. Diajak telepon ngomong jorok, itu apakah kekerasan seksual? Kekerasan seksual ya, mudah-mudahan sekilas-sekilas kita bisa menemukan kenali. Lalu kekerasan psikis yang mengakibatkan takut, hilangnya rasa percaya diri. Nah, biasanya menghina, merendahkan ya. Lalu penelantaran ini juga bisa kalau dia tidak diberi makan, minum tadi 4 yang dipenuhi itu sudah penelantaran. Lalu apakah hanya itu? Tidak, tapi tanpa kasih sayang di keluarga, enggak pernah kita memberikan sentuhan baik atau memberikan omongan yang positif, yang memuji, memberikan apresiasi pada anak kita. Isinya marah-marah, perintah. Kadang-kadang saya juga begitu. Anak pulang sekolah itu, kamu nilai berapa? Sunnah, makan, mandi, sholat, tidur. Isinya benar semua, tapi isinya perintah semua. Sesekali atuh Bu, gimana Neng tadi Neng di sekolahan? Kayaknya seneng ya, ada acara apa tadi itu? Oh iya Bu, ceritalah dia. Itu yang harus ditanamkan, digali setiap hari supaya anak begitu pulang itu at home. Tapi benarkah kita juga harus tetap tegas? Ya tadi itu isinya, ya sholat dulu deh yuk, sholat dulu. Apalagi makan bareng yuk, makan yuk sama ibu. Ibunya nggak ada di kantor semuanya, ya tetap disediakan makanan dan minumannya. Ini yang penelantaran ini juga sangat luas. Kalau bullying bagaimana? Nah ini lagi tren ya masalah bullying ini Bapak Ibu. Saya kira keluarga menjadi pintu yang sangat kokoh. Tidak boleh ada bully di keluarga. Anak kita kulitnya sawo matang disebut si iteng, hideng. Gak bisa dong Bu ya. Anak kita agak-agak gitu, ini agak lincah, tomboy disebut si boy atau apa. Tidak begitu. Jadi usahakan lingkungan keluarga juga terlatih untuk tidak membuli. Karena nih anak nih ngikutin nih, dia juga bisa ngomong begitu ke teman lainnya kan gitu. Nah mari sama-sama ini jenis-jenis kekerasan yang harus kita hindari.
Saya sebetulnya ingin masuk pada bagaimana next. Sorry, pakai saya ya. Sudah terbiasa nih Bu. Kalau di kami tertinggi kekerasan seksual, yang kedua kekerasan fisik dan pengasuhan. Saya ingin lebih dalam pada situasi pengasuhan di Indonesia. Apa yang menjadi masalah tertinggi, yaitu anak korban pengasuhan bermasalah atau konflik orang tua dan keluarga, lalu anak tidak punya akses bertemu korban perceraian. Nah Bapak Ibu, situasi keluarga seperti ini bukan hanya hubungan antara suami dan istri, tetapi berdampak kepada anak-anak. Kita bisa mencegah itu. Tapi yang sudah kadung bagaimana nih? Dari mulai proses perselisihan, banyak sekali perceraian, anaklah yang paling terdepan menjadi korban. Ya, kami selalu tertinggi dibanding misalnya memang 3 nih top 3-nya, kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan anak korban situasi keluarga yang bermasalah. Jadi saat inilah kita bahu-membahu dengan keluarga Indonesia, Bapak Ibu semuanya, justru bagaimana menciptakan keluarga yang maslahah, yang sakinah tadi. Ya, kalau di Nahdlatul Ulama sudah diracik, dibuat skema-skema, kemudian ditambahkan dengan situasi yang harus juga dimiliki sebagai ketahanan keluarga, maka saya belajar banyak dari para guru saya, itu yang disebut keluarga maslahah. Jadi keluarga terlibat penuh bagaimana menciptakan kemaslahatan di dalam berbangsa dan bernegara. Karena dia juga terdiri dari unit-unit terkecil keluarga yang maslahah itu. Nah, salah satu yang paling sering diadukan ke kami, Bu Ai, apakah saya ini tidak boleh melakukan kekerasan kepada anak untuk kebaikan? Itu yang sering ditanyakan. Sementara hadisnya kan boleh dipukul, hadis yang mana enggak tahu, yang penting ada hadisnya. Sering banget saya menjawab atau menerima pertanyaan seperti itu. Baik, ini yang saya juga pelajari dari guru-guru saya, ya. Nabi Muhammad di sini mengatakan dari riwayatnya Abu Daud, ya. Ketika perintahkan anak untuk melaksanakan sholat saat menginjak usia 7 tahun dan pukullah jika mereka meninggalkan sholat saat memasuki usia 10 tahun. Bagaimana sih maksud memukul ini? Katanya nggak boleh kekerasan, nanti dilaporin ke KPAI, katanya gitu. Bu, inilah yang mendidik kita untuk sabar itu tiada berbatas. Ya kan? Untuk dipercaya oleh Allah kita ini punya keturunan. Bahwa saya mengutip penjelasan dari hadis itu menurut Sayyid Abdullah bin Alawi, bahwa kewajiban ini kepada siapa saja sholat itu, ya bukan hanya anak loh, tetapi tanggung jawab anak, istri, pelayan misalnya ya kalau di rumah tangga untuk melaksanakan sholat wajib. Sholat itu adalah wajib. Nah, apabila salah seorang dari mereka enggan, maka harus dinasehati. Apabila masih enggan dan mengabaikan sholat, maka harus diperingati. Coba. Jadi untuk ujuk-ujuk, keluar tuh Sundanya. Wah, dapat dari Pak Ustadz nih, harus dipukul, hajar aja. Tidak, ini banyak sekali tuh tahapannya, ya. Dinasihati, diperingati. Apabila tetap menolak, diamkan, tinggalkan. Sebab orang yang meninggalkan sholat serupa setan yang jauh dari rahmat Allah serta menjadi sasaran. Wah, anak saya didiamkan, mak tuh nggak jadi saya ngedidiknya. Ini perumpamaan bahwa kesabaran itulah yang disebut tiada berbatas. Terus peringati lagi, terus ajak lagi, terus teladani lagi. Lalu seperti apa ujungnya? Adakah yang disebut memukul? Nah, Ibnu Abbas juga menjelaskan maksud dari hadis itu di nomor 2 ya, bahwa pukulan ringan seperti memukul diumpamakan kayu siwak di bagian tubuh yang tidak berbahaya. Kayu siwak yang kayak apa coba? Tipis panjang gitu ya. Lalu apa? Itu kan hanya untuk gigi sebetulnya. Kalau dipukul ya hanya sebatas awas aja mukul pakai linggis. Pasti didaftarin di KPAI, saya panggil. Kenapa enggak sholat anak saya? Loh kenapa dipukul pakai linggis? Kata Ustadz siapa ya boleh dipukul?
Untuk Jakarta Barat khususnya Majelis Taklim Hasyim Asy'ari, no way kekerasan terhadap anak. Ya, tepuk tangan. Kesimpulannya, pukulan itu takdzib mendidik, bukan takzib melukai. Mukul wajah itu haram, ya. Nah, perintah memukul tidak berimplikasi wajib, melainkan apa? Berdasarkan kebijaksanaan. Nah, penguatan aspek dalam perlindungan keluarga, saya kira perlindungan anak ini memang peran antara ibu dan ayah dalam mengasuh anak. Ya, nggak bisa nih judulnya hanya ibunya melahirkan, bapaknya ngapain? Ya bapaknya juga membantu, ibunya bisa hamil dan melahirkan, bener gak? Jadi sejatinya urusan rumah tangga mendidik anak adalah tugas dari ayah dan ibu terlibat dalam pengasuhan. Kerjasama orang tua dalam hal urusan rumah tangga yang kedua, dan pengasuhan ini harus berdampak positif, artinya apa? Perbaiki, dan kita harus lebih meningkatkan kepedulian perhatian pada anak-anak kita. Ya, namanya apa itu? Pengasuhan positif ya. Kalau bisa kita juga pengasuhan berbasis aswaja, monggo, temanya macam-macam, tetapi harus dampaknya bagus, fisiknya, psikisnya terhadap anak. Lalu apa? Komunikasi yang intensif ya, aktivitas positif dan kreatif di dalam rumah, ini pola asuhnya. Anak bukan hanya menunggu ketika ibunya bikin makanan, pikir sekali-kali, ajakan anak saya bikin bakwan bareng-bareng, jadi makannya nikmat, rame-rame. Itu membuat suasana rumah sangat kreatif dan juga penuh kehangatan. Jadi anak ini bukan kelompok yang diam, yang hanya pasif. Mari libatkan dalam kegiatan yang bermanfaat dan anak-anak juga mampu. Ya bukan berarti yang berat, genteng bocor, naik, genteng benerin, bukan begitu. Ya, nyuci motor udah bisa dilibatkan anak-anak ini. Belanja ke pasar bareng-bareng, milih cabai, milih tomat. Itu sudah mereka senang sekali di hari-hari libur ya. Jadi mari perbaiki hal-hal kecil ini, membangun edukasi pola asuh yang kreatif dalam rumah tangga. Lalu ketika ada situasi kekerasan, nah ini yang saya underline di nomor ini, di paling akhir, mari biasakan berkonsultasi, lalu mengetahui kemana akses untuk mengadu yang tepat, berikan anak ini perlindungan dan berikan penanganan serta rehabilitasi. Jangan menutup sesuatu yang bersifat kekerasan pada anak kita karena takut aib atau malu. Karena apa? Anak kita harus disembuhkan, anak kita harus dibebaskan, dan mereka harus kembali menikmati masa-masanya secara wajar. Hari ini mungkin setahun, mungkin bisa rehabilitasi itu sangat lama untuk dia pulih, tapi kan kehidupan anak ini berbelas tahun, berpuluh tahun. Sehingga ini yang tidak boleh luput dari perbaikan ya, memberikan perlindungan pada anak-anak kita. Bapak Ibu, konteks keluarga maslahah ini kita terlibat di dalam 5 relasi keluarga. Yang pertama relasi suami istri atau marital ya. Nah ini yang awal mulanya. Jangan cuma I love you, you love me. Tapi mikirin juga kalau nanti punya anak gimana nih. Udah kesana dong ngobrolnya ya. Pasti Bapak Ibu karena ini udah senior-senior nih saya lihat. Jangan bilang sepuh Bu Ayo, enggak dong. Pasti lebih bagaimana nih hubungan suami istri supaya tetap memiliki aspek yang paling penting dalam rumah tangga, yaitu turut membangun biduk rumah tangga ini dengan aspek yang kedua, yaitu parental, relasi orang tua yang muslih dan muslihah ini memiliki keturunan yang berkualitas, yaitu zuriyah thayyibah. Ini yang harus menjadi poin penting kita, ya, sehingga relasinya marital, parental itu memang betul-betul menyatu dalam keluarga menjadi hubungan yang baik. Lalu apa? Familial, relasi antara keluarga inti, keluarga besar. Ada yang menikah nggak punya mertua. Waduh, keluarga saya harmonis tapi nggak tahu nih mertua saya nih. Nggak bisa, karena memang hidup selamanya juga kita pasti terhubung dengan mertua, ya. Maka ini juga yang harus betul-betul kita harmoniskan ya, kita selaraskan sehingga akan terjalinlah
situasi relasi sosial keluarga dengan keluarga besar, dengan masyarakat, dengan negara, dengan bangsa, dan ini yang tadi menyumbang pada kehidupan yang maslahah. Ini keluarga ini sangat penting artinya. Lalu yang kelima adalah ekologi antara keluarga dan lingkungan hidup. Ya, kita harus mengajarkan anak mencintai tanaman, mencintai hewan dan lain sebagainya. Jangan suka misalnya membunuh hewan ya, apalagi misalnya membabat tanaman semau-maunya, membuang sampah sembarangan. Ini investasi kita hari ini dan untuk masa depan. Bapak Ibu, saya ada oleh-oleh 5 pilar keluarga maslahah, karena ini ternyata menjadi cikal bakal ya, keluarga kita terbebas dari kekerasan anak, terhadap anak, lalu bisa membangun biduk rumah tangganya lebih harmonis ya, lebih baik lagi, terbebas dari kekerasan dalam rumah tangga. Pernah mengalami kekerasan, Bu? Bu Ai nanya-nanya, emang Bu Ai gimana namanya rumah tangga ya Bu ya? Pasti selalu ada liku-liku, pasti ada selalu dinamika. Bahkan barusan, bukan hanya fisik ya, berarti ngebentak, ya kan? Berarti kita hina, kemudian kita diintimidasi ditakut-takuti, itu adalah kekerasan, iya. Apakah bisa kita ke suami? Bisa terjadi kekerasan rumah tangga bukan hanya istri oleh suami. Sehingga ini yang disebut dengan bagaimana membangun tadi parental ya, marital. Nah, ini relasi yang harus sejalan dengan aspek-aspek keislaman, dan di dalam Islam saya belajar di dalam keluarga yang maslahah ini meyakini perkawinan sebagai janji yang kokoh nih dalam Quran surat An-Nisa ya, mitsaqan ghalidan, yaitu janji kokoh. Hari ini kawin, besok cerai, waduh gimana nih? Iya nih, memalukan dan lain sebagainya, tapi berarti bagaimana memahami tentang mitsaqan ghalidan ini, janji kokoh ini bukan main-main, ini bukan permainan gitu ya. Di beberapa agama yang mungkin tetangga kita bahkan katanya haram bercerai dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya kan ini sebuah upaya untuk tadi itu tidak mudah terjadi itu ya. Tetapi kita juga ada hukumnya yang namanya perkawinan, cerai, talak, rujuk itu ada gitu ya. Tapi kan ini kembali kita meyakini mitsaqan ghalidan. Selamat datang Ibu Riri Khariroh. Saya selesaikan dulu ya. Yang kedua meyakini bahwa keduanya dalam perkawinan adalah zawaj, berpasangan. Jadi bukan bertepuk sebelah tangan. Sakit nggak tuh? Sakitnya di mana tuh? Di sini katanya. Tapi berpasangan itu saling membutuhkan, saling melindungi. Istri sedang melahirkan, berarti yang ke pasar bapak. Berarti yang harus mengurusi segala sesuatu yang memang tidak bisa secara fisik ya bapak. Lalu bagaimana ketika bapak juga betul-betul sedang mencari nafkah dan lain sebagainya, walaupun istri juga cari nafkah dan lain sebagainya, tetap seimbang, menyiapkan kebutuhan keluarga, menyiapkan kebutuhan anak-anak, itu berdasar pada permufakatan yang itu sepenuhnya diserahkan untuk membangun bahwa perkawinan adalah zawaj. Saling memperlakukan secara bermartabat, muasyarah bil ma'ruf ya. Muasyarah itu seperti apa? Berarti tidak ada yang merasa dihina, dipaksa, disakiti sebelah pihak, melainkan semua dilakukan diskusi ya, cara-cara kita menyelesaikan masalah secara ma'ruf, secara baik. Datang-datang ngamuk dengan mata melotot, itu kira-kira bagaimana? Apakah bisa diselesaikan kalau ada masalah rumah tangga seperti itu? Ada iklan tuh di TV, bikin teh ya, duduk yuk ngobrol berdua. Kadang-kadang ngomonginnya jadi yang lain, nggak jadi itu ngomongin masalahnya. Jadi memulailah kita dengan sesuatu yang ma'ruf ya, dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Dan menjadikan musyawarah sebagai mekanisme mengambil keputusan, lalu saling menjaga keridhaan dari kedua belah pihak atau taradid. Nah, jadi ada 5 tadi oleh-olehnya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan di dalam
keluarga. Ini ada tepuknya sebetulnya, tapi kalau takutnya kesiangan. Tepuk maslahah namanya ya. Nanti kita bisa belajar lagi. Mau tepuk maslahah? Sebentar nih, dikasih oleh-oleh. Tepuk maslahah. Sebentar, saya napas dulu Bu, saya habis ngomong ngos-ngosan, Ibu mau udah. Oke, tepuk maslahah. Prok. Sebentar, kok saya jadi ngeblank? Sebentar. Aduh, napas ya. Sebenarnya ini lagu sih, tapi ya bisa ditepukin juga. 1, 2, 3, tepuk maslahah, prok janji kokoh, prok berpasangan, prok saling jaga, prok saling sayang, prok saling cinta, prok saling hormat, musyawarah untuk maslahah. Tuh hafal. Panjang ya? Oke. Tepuk maslahah, janji kokoh, prok berpasangan, prok saling sayang, prok saling hormat. Ngaco lagi. Yang 4 itu tuh kadang-kadang harusnya memang hafal. Yang pertama itu saling hormat, saling sayang, saling cinta, saling jaga. Apa? Saling hormat, saling sayang, saling cinta, saling jaga. Musyawarah untuk maslahah. Di videokan aja deh. Oke, sebelum saya akhiri sekali lagi, tepuk maslahah, janji kokoh, saling sayang, saling hormat, saling cinta, saling sayang, saling jaga, musyawarah untuk maslahah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ai selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah ibu-ibu, ini kayaknya ada yang mau bertanya nih tuh, langsung tunjuk tangan. Saya kasih 3 orang penanya boleh ya? Ibu ini udah semangat banget. Silahkan. Terima kasih Ananda MC yang sangat cantik, luar biasa. Kalau punya anak bujang mah bolehlah untuk menantu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni dari Jemaah Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada 2 poin yang akan saya pertanyakan kepada Ibu narasumber. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan saat kita menyaksikan KDRT di depan mata? Apa harus langsung ditegur atau kita adukan kepada siapa? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menjalankan 2 peran yang berbeda supaya dua-duanya tidak saling dirugikan? Apakah ada kiat-kiat khusus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, peran kita sebagai di keluarga. Yang kedua, peran di luar keluarga, seperti Ibu Hajah Siti Masripa atau Ibu Hajah Eni yang sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ini mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Terima kasih nih Bunda Rini ya, pertanyaannya sangat hebat sekali. Saya pun masih belajar sebetulnya. Karena memang tadi di awal situasi KDRT ini di masyarakat kita sesuatu yang masih memalukan, lalu aib gitu ya. Ketika kita mau membantu pun dianggap urusan privat, urusan yang tidak boleh orang lain ikut campur. Kalau ada yang ikut campur berarti mau ikut sampai mana? Justru jadi permusuhan, justru menjadi dijauhi dan lain-lain. Nah, ini harus kita sadari bahwa KDRT ini yang disebut kekerasan tadi itu bukan hanya bersifat ini privat, ini bukan urusan orang lain,
Tetapi kalau sudah menyangkut kekerasan, berarti ada urusan-urusan yang harus dikerjakan oleh negara, oleh pemerintah. Sehingga kita sebagai tetangga, sebagai mungkin temannya, itu memang di awal harus memberikan dukungan kepada korban ini. Ya, artinya dengan memberi dukungan kepada dia, boleh kita bicara, boleh kita misalnya menghampiri ya, lalu bertanya, kamu semalam kok ribut ya sampai jam 2 malam, ada apa sih? Nah, itu kan satu perhatian kita kepada dia. Setelah itu bisa kita memberikan masukan-masukan. Kamu kok sudah terlihat ini banget sih, gak mau lapor nih misalnya. Kemana? Ke Mbak Riri itu, Komnas Perempuan beliau ya dulu. Jadi ada ruang-ruang untuk kita bisa lebih menyelesaikan masalah misalnya untuk cari jalan keluar terlebih dahulu. Tetapi kalau kekerasannya sudah terlihat baik secara fisiknya, secara psikisnya ini sudah menjadi tanggung jawab publik, maka diadukan, maka dilaporkan dan harus diakhiri. Nggak bisa menunggu bonyok dulu, berdarah bernanah dulu. Jadi siapa yang bertanggung jawab kalau begitu? Kita semua. Sebagai tetangga Anda punya tanggung jawab. Sebagai teman Facebooknya saya misalnya, saya punya tanggung jawab. Saya nggak kenal padahal dia, tapi kok dilihatnya selalu mengeluh di foto misalnya ada memar. Saya walaupun tidak kenal, pasti saya akan nge-DM atau memberikan masukan. Sehingga harus diakhiri segera dan ini menjadi tanggung jawab bersama. Begitu ya Bapak Ibu, saya kira bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga banyak yang mengalami. Apakah penelantaran tidak diberikan nafkah, ini juga KDRT? Iya, itu juga KDRT Bapak Ibu. Jadi bukan soal tadi kekerasannya fisik, omongannya pedas gitu ya secara psikis, bukan hanya itu, tapi ditelantarkan, secara seksual ditelantarkan itu pun sama KDRT. Jadi bukan hanya kita ini menemukan kenalinya ya tadi yang mudah ya fisiknya atau psikisnya. Yang kedua, nah ini yang tadi di awal nggak ada lulusannya rumah tangga ini Bu. Ya awal-awal nikah mungkin saya juga bukan seseorang yang menjabat mungkin di salah satu kementerian atau lembaga gitu ya. Lama-lama saya misalnya ya teman-teman juga mungkin ada yang jadi ASN, lalu kemudian jadi direktur, lalu dan lain sebagainya. Gimana ya rumah tangga ini? Apa saya harus berubah? Saya tidak mau alergi sama kompor karena saya pejabat gitu ya. Tentu saja saya memegang teguh apa yang tadi di dalam baik nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran maupun yang disampaikan melalui ijma, qiyas, petuah ya, bahkan nasihat bimbingan dari para alim ulama yang saya yakini bahwa sesungguhnya kita bermitra, berumah tangga dengan suami itu bukan hanya saling tadi itu, tetapi juga terbina kemitraan. Mengapa disebut mitra? Karena tidak mudah membuat ketersalingan atau mubadalah ya di dalam, mungkin kita juga belajar tuh karena dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama misalnya. Bagaimana sih ketersalingan di dalam keluarga itu? Makanya tadi janjinya harus kokoh, berpasangannya harus jauh, saling memberikan dukungan satu sama lain. Dan kita ini kalau saya secara pribadi mungkin lebih tips ya daripada mungkin tadi secara norma-norma yang memang ini menjadi ideal bagi kita semua. Walaupun sebagai seorang ibu kita menduduki posisi penting sebagai pejabat dan lain sebagainya, maka urusan anak itu betul-betul menjadi urusan saya bersama dengan suami. Nah kan kalau urusan anak udah panjang tuh, mesti makanannya aja pasti, nggak mungkin alergi kompor, alergi pasar itu nggak mungkin, pasti kita mencari makanannya untuk di rumah, nggak mungkin alergi komite sekolah, nggak pada datang loh rapat komite katanya ya. Kita harus tetap datang, hadir tahu perkembangan anak kita, mengetahui bagaimana situasi kondisi. Artinya Islam sudah menuntun bahwa siapapun tidak boleh terkendala, perempuan, laki-laki, gender ya, kita tidak bisa jadi pemimpin. Kita semua bisa menjadi khalifah fil ard, menjadi pemimpin. Itu poin yang sangat krusial yang harus kita ucapkan syukur bahwa ternyata jadi caleg, jadi anggota legislatif, laki-laki, perempuan itu bisa di dalam Islam dan itu menjadi dukungan dengan khalifah tadi. Tetapi bagaimana membina rumah tangga di dalam situasi orang tuanya yang berperan di publik, maka ini yang tadi disebutkan ya, memberikan upaya saling dukung, memberikan upaya bermusyawarahnya dengan ma'ruf gitu ya, memberikan upaya memberi dukungan kepada anak-anak sebagai zuriyah yang thayyibah tadi, supaya ini menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak parsial. Gitu, saya bagusnya di ranah publiknya, rumah tangganya awut-awutan, nah enggak gitu.
Terus rumah tangganya mungkin sangat keren, luar biasa, tapi memilih, aduh karena tugas saya sama sekali tidak mau terlibat di publik, juga tidak begitu. Karena kita pasti akan terlibat juga dengan masyarakat dan sekitarnya. Sementara mungkin itu nih, saya justru mau banyak belajar juga nih dari Mbak Mas Rifa, silahkan. Terima kasih Ibu, cantik pertanyaannya, luar biasa. Saya kira ibu-ibu ini tadi menyimaknya luar biasa ya dari hasil yang disampaikan oleh Bu Ai ya tadi. Beliau nih yang menakodai KPAI, jadi beliau yang sangat memahami betul ya mengenai tadi kekerasan yang memang terjadi di rumah tangga. Tidak hanya betul, tidak hanya dari pihak perempuan ya, laki-laki juga ada yang mengalami KDRT ya. Dan artinya anak di dalamnya. Dan kita tahu sudah ada undang-undang yang mengatur itu ya tentang kekerasan rumah tangga ini, sehingga tentu dari aspek hukumnya juga ini bisa menjadi tidak hanya dari aspek pendekatan tadi keagamaan ya, tetapi juga aspek regulasinya juga sudah ada mengatur gitu. Nah, kita tahu bahwa di dalam menghadapi satu masalah ada 3 sikap ya. Jika kita mampu ya menghentikan itu dengan tangan kita atau kekuasaan, maka kita lakukan itu. Misalnya kita kayak Bu Ai bisa itu dengan tangan karena punya kuasa beliau ya, selaku ketua KPAI ya kan bisa melakukan langkah pendampingan dan lain sebagainya itu ya. Tapi juga ada cara yang kedua misalnya dengan lisan tadi menjelaskan. Nah, kalau ibu punya hubungan yang baik dengan tadi Pak Sutri yang mengalami atau melakukan KDRT tadi, ibu bisa menyampaikan secara langsung ya kan. Tetapi jika ibu tidak punya itu, ibu bisa mengajak pihak yang didengar gitu ya. Ya misalnya, oh dia ininya dengan siapa ibu, teman ibu atau siapa yang sangat bisa didengar oleh kedua belah pihak. Tetapi ada yang ketiga, sikap itu yang paling lemah tapi bu imannya. Cuma dalam hati aja yang gerutu, aduh kenapa begitu ya. Kita sebaiknya tidak yang ketiga ya bu ya. Paling tidak levelnya di yang kedua. Dengan lisan kita, karena itu sebagai bagian dari apa bu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita nggak hanya suruh berbuat baik bu, tapi juga nahi mungkar. Jadi ini kekerasan dengan segala bentuknya ini harus kita hentikan, gitu Bu ya. Jadi selemahnya iman ini tidak dengan hati, tapi paling tidak kita dengan lisan. Nah, kalau ibu punya kemampuan, kekuasaan, dalam arti punya kewenangan, ibu lakukan ini dengan kewenangan ibu, gitu ya Bu ya. Tadi saya melanjutkan aja sama Bu Ai. Kalau Bu Ai bisa langsung, ya langsung panggil langsung ini ya. Kalau tetangga kita cari biasanya ketua RTK atau yang dituakan, gitu ya Bu ya. Kalau ibu tidak terlampau dekat dengan Pak Sutri ini, nanti ibu malah dianggap campur tangan dan sebagainya. Jadi ibu melihat, memilah dan memilih, tetapi kita harus bantu prinsipnya harus, wajib gitu ya. Tetapi bagaimana caranya tentu melihat kondisi tadi. Nah yang kedua bagaimana menyeimbangkan peran kita sebagai ibu dan juga kita kalau ingin berkiprah ya jadi sektor domestik dan publik Bu ya. Ya memang arijalu qauluna 'alan nisa. Untuk di domestik Bu ya, kita harus taat suami, tapi juga jangan lupa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada siapa? Kepada keluarga doang? Kepada anak doang? Kepada suami? Bukan, kepada manusia. Nah si Bapak tadi saya bilang bangun husnul tafahum, bikinin teh dulu Bu, dipijit dulu Bu, dilayani dengan baik Bu, baru dikomunikasikan. Insya Allah apalagi bapaknya tahu itu ada khairun nas anfa'uhum linnas. Pak saya ini menjalankan ini bagaimana? Kalau istrinya memberikan manfaat bagi banyak orang juga menjadi ladang pahala bagi suami gitu Bu ya. Pendekatannya bukan oh saya pengen berkarir nih, saya pengen hebat, saya pengen bukan. Tetapi kita ingin apa yang kita punya, ilmu kita bisa bermanfaat, menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah suami mendukung. Saya tanya nih bapak-bapak, kalau istrinya banyak memberi manfaat pada masyarakat, didukung nggak Pak? Pak, Bapak ngangguk-ngangguk aja nih. Gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah kalau dibangun komunikasi yang baik dan ibu jangan lupa tidak boleh meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya. Itu penting Bu.
Kalau semuanya beres Bu, sekarang mah sudah banyak alatnya Bu ya. Kalau zaman saya dulu repot ya, sekarang mah udah semua ya kan. Kalau di Indonesia masih ada yang bantu, kalau tidak asisten rumah tangga, ada orang tua, ada tetangga, masih bisa bagaimana Ibu mengatur waktu. Biasanya Bu, saya juga kalau mau ngatur, saya udah bikin ungkep-ungkepan Bu, segala macam ungkepan udah saya bikin, lemari es gitu kan. Nanti pagi-pagi tinggal sangseng-sangseng, nah suami tetap bisa ladenin, itu triknya Bu ya. Ada triknya Bu, jadi tetap suami kita melayani Bu ya. Ya itu semua bisa Bu, ya asal Ibu manajemen waktunya, jadi 2 manajemen yang Ibu lakukan. Manajemen waktu dan manajemen kalbu. Ya Bu ya, manajemen waktu dan manajemen kalbu. Beras insya Allah suami akan memberikan izin dan Ibu juga dapat berkiprah dengan baik, baik di sektor domestik maupun di publik. Insya Allah, bismillah, insya Allah Ibu dengan membangun Husnul Tafahum tadi bisa kita memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Dan kalau semua ibu-ibu dapat berkiprah juga membangun keluarganya dan membangun masyarakatnya, insya Allah ini juga menjadi ladang pahala kita semua di dalam membangun khairul ummah tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.